Kembali lanjut berbincang dengan Pak Heru. Pak Heru, tadi pertanyaan saya menggantung. Ini soal RUU DKJ kan sudah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Saya minta tanggapan Pak Heru dulu deh soal itu. Ya, kemarin sudah disahkan, sudah diproses di DPR dan tentunya sekarang sedang menunggu keputusan Presiden, mungkin Kepres yang menetapkan IKN secara resmi menjadi ibu kota, kira-kira seperti itu. Jadi kalau undang-undang IKN sudah ada, undang-undang DKJ-nya sudah baru turun, baru selesai, tinggal Kepres. Nah, sehingga mungkin namanya daerah khusus Jakarta, ibu kotanya kan sudah pindah ke IKN. Oke. Nah itu terus kemudian implikasinya apa Pak? Dengan adanya perubahan status ibu kota itu ya Pak ya? Ya. Kalau dari perspektif Pak Heru. Ya. Yang pertama, saya berpendapat menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi masih tetap di Jakarta, masih tumbuh dengan baik lah. Daya tarik Jakarta untuk melakukan bisnis dan investasi 10 tahun ke depan masih cukup menarik. Maka dari itu, Pemda DKI bersama stakeholder yang lain tetap harus menjaga Jakarta ini tetap menarik terhadap investor dan event-event internasional. Di sisi lain, DKI Jakarta, saya bersama jajaran pejabat lainnya dinas-dinas harus sudah berpikir untuk bisa menambah PAD yang lebih meningkat lagi. Karena saya yakin bahwa pemerintah pusat akan mengurangi perhatiannya terhadap Jakarta. Ya tentunya kan perhatiannya harus tetap di ibu kota negara yaitu IKN. Pembangunan di IKN perlu percepatan, ada infrastruktur, ada jalan tol, ada jalan, ada rumah sakit, ada sekolah, dan lain-lain yang harus tetap dibangun. Mungkin maka dari itu DKI Jakarta harus benar-benar bisa menjaga ritme ekonomi ini terus sehingga PAD-nya bisa meningkat. Jangan sampai PAD-nya turun. Oke, nah itu kan tentu akan ada perubahan-perubahan ya Pak ya, dengan perubahan status DKI Jakarta di ibu kota sekarang sudah beralih ke Kalimantan. Yang dilakukan Pemprov sejauh ini kesiapannya seperti apa Pak? Ya, pertama kesiapan tata ruang. Kesiapan tata ruang itu bersama Bappenas, bersama Kementerian ATR, bersama Kementerian Keuangan yang mengelola aset-aset pemerintah pusat, kita mensinkronkan, menjahit kembali, merekonstruksi tata ruang yang sudah ada supaya menarik contoh. Nanti suatu saat, misalnya gedung yang dekat dengan Balai Kota, yaitu Kementerian BUMN. Tentunya kalau sudah 100% mereka pindah, sekarang kan pindah itu sesuai dengan arahan Menpan bisa 25%, 50%, 75%, dan seterusnya. Nah, nanti nggak tahu tahun keberapa, setelah itu 100%, tentunya kan Kementerian BUMN kantornya sudah tidak banyak manfaatnya. Yeah. Nah ini misalnya dirubah, peruntukannya bisa komersial, ya kan, bisa untuk hotel dan lain-lain. Nah ini sekitar itu harus direkonstruksi kembali tata ruang. Nah ini sedang berjalan terus dengan pemerintah pusat yang saya sebutkan. Nah ada beberapa daerah yang harus sinergi, contoh lagi yang dekat Balai Kota, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan sampai dengan istana ya kotak itu. Ini harus memiliki daya tarik untuk investasi dan untuk kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat mendapatkan PAD ya. Misalnya bagian dari hotel, turis, misalnya dia ke Monas, nanti dia wisata religinya ke Istiqlal, ada katedral, nanti istana mungkin bisa Sabtu Minggu dibuka, hari-hari tertentu dibuka untuk masyarakat. Jadi sekitar Monas kan hidup turisnya. Nah, juga tadi Kementerian BUMN, pariwisata bisa dirubah peruntukannya. Kira-kira itu contoh kecil. Daerah-daerah yang lain juga seperti itu, Kuningan, Kebayoran, Kemayoran, dan seterusnya. Yaitu upaya yang dilakukan supaya Jakarta ini tetap jadi atensi publik ya Pak ya. Artinya investasi juga tetap berjalan di sana sehingga pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Nah ini yang ditunggu-tunggu juga Pak oleh publik. Tadi kan Pak Heru sempat menyampaikan sudah 2 tahun ya Pak ya menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya ini mau kemana Pak? Kerja. Kerja ini macam-macam loh Pak, Pak. Kerja di mana? Itu apa Pak? Ya, konkretnya? Kerja membangun
Indonesia kan bisa di mana aja. Iya. Oh, bertanya saya maju apa enggak gitu. Nah, setiap hari saya maju, jalannya kan maju terus. Oh iya. Jadi kesimpulannya hari esok itu penuh dengan misteri. Oh iya, itu ya Pak ya, penuh dengan misteri. Tapi saya penasaran juga Pak, sempat ada tawaran tidak Pak sejauh ini? Belum kepikiran, belum terdengar. Belum terdengar. Ya yang penting kerja membangun Jakarta, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka bisa hidup dengan nyaman, anak-anak adik-adik kita, masyarakat yang bisa bersekolah dengan baik, saya menata itu. Oke, nanti kita tunggu langkah dari Pak Heru tadi ya. Kalau Pak Heru sampaikan tetap maju ya. Majunya nggak tahu deh Pak maju kemana ya Pak ya. Nanti kita tunggu. Maju ke depan. Maju ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak Heru Budi atas waktunya sudah Sama-sama. berbagi informasi dan juga diskusi bersama kita. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Kami kembali saat lagi untuk Anda.